Tips untuk bisa lulus ujian praktek SIM C. Yang pertama, memilih sepeda motor. Karena untuk sekarang ini kita tidak bisa menggunakan sepeda motor milik kita sendiri, kita harus menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh Satpas. Teman-teman, untuk tips memilih motor yang pertama adalah jika ada motor metik, jangan pilih motor metik besar. Seperti merek Vario mungkin yang besar, atau NMAX, Lexi, dan seperti itu hindarkan ya teman-teman. Yang kedua, pilih motor yang tidak berat. Berat di sini dalam artian gasnya berat, atau mungkin ada problem misalnya harus di Kickstarter gitu, kita harus hindarkan ya teman-teman. Teman-teman, untuk Mama Rani sendiri, karena Mama Rani tes SIM-nya itu di Polres Soreang ya, di Satpas Soreang, itu disediakan 3 sepeda motor. Yang pertama itu ada Yamaha Jupiter, ada Honda Vario yang besar, dan juga ada Honda Revo. Mama Rani tidak memilih Honda Vario karena tentunya itu adalah motor metik besar, akan terasa sulit jika kita melewati rintangan menggunakan motor besar. Lalu Mama Rani juga tidak memilih motor Yamaha Jupiter yang ada di situ karena menurut Mama Rani itu tarikannya agak berat. Ada tarikan gas yang lebih ringan, yaitu satu lagi motor Honda Revo yang Mama Rani pilih. Nah teman-teman, karena memang mungkin dari fisik sendiri motornya itu tidak bisa dibedakan yang mana motor Jupiter, yang mana motor Revo. Ini khusus untuk teman-teman yang akan ujian tes SIM di Polres Soreang ya. Jika susah membedakan yang mana motor Jupiter dan yang mana motor Revo, teman-teman tinggal lihat aja di dekat speedometernya itu, biasanya di motor Revo itu ada logo Honda. Itu ya teman-teman, tips memilih motor. Lalu selanjutnya, tips yang kedua, di setiap rintangan teman-teman harus menggunakan gigi 2. Seperti pengalaman Mama Rani itu menggunakan gigi 2, namun ada beberapa yang lulus zigzag itu di gigi 3. Khusus untuk teman-teman yang ujian menggunakan motor gigi, gunakan gigi nomor 2. Lalu teman-teman, perlu Mama Rani jelaskan untuk rintangan yang pertama, ini mungkin semua pengendara motor bisa melewatinya ya. Uji keseimbangan, yaitu jalan lurus dengan mengerem di akhir. Itu sebagian besar pasti bisa ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah rintangan zigzag, di mana Mama Rani beberapa kali gagal di rintangan ini. Untuk rintangan zigzag sendiri disediakan 6 patok, di mana setiap patoknya itu berukuran 185 cm, 2 meter kurang ya teman-teman. Tips yang pertama, posisikan ban motor teman-teman, ban bagian depan itu jaraknya segini nih teman-teman, dari pundak sampai pergelangan tangan. Jadi ini ban depan motor, ini patok. Karena jarak antara pundak sampai pergelangan tangan ini itu sudah menjadi jarak minimal. Kita tidak akan bisa menyalip kendaraan lain atau menghindari lubang atau apapun dengan jarak kurang dari ukuran pundak ke pergelangan tangan. Itu sudah menjadi jarak minimal. Ingat ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengalaman Mama Rani bisa melewati rintangan zigzag ini adalah Mama Rani mengikuti jejak kelulusan. Apa itu jejak kelulusan? Yaitu jejak yang ada di lintasan zigzag, di mana jejak itu adalah jejak dari orang-orang sebelum kita, orang-orang yang lebih awal mengikuti tes zigzag yang tentunya lulus. Nah, kita bisa ikuti jejak itu ya teman-teman. Itu Mama Rani rasa lebih mudah. Namun teman-teman berbeda dengan teman-teman yang lintasan treknya itu masih baru, mungkin baru dicat, itu mungkin tidak ada jejak keberhasilan. Nah teman-teman bisa gunakan jarak antara pundak sampai pergelangan tangan ya teman-teman. Itu tipsnya. Lalu setelah rintangan zigzag, kita akan dihadapkan dengan rintangan angka 8 teman-teman.
Kunci untuk bisa lulus di rintangan angka 8 ini adalah kita harus bisa belok dengan lancar. Untuk bisa belok dengan lancar, kuncinya kita harus menyusuri jalan paling luar dari trek. Ini ya teman-teman, kemarin ini sudah gambar perumpamaannya ya. Ini teman-teman. Misalnya ini kita awal masuk ya teman-teman ya, di sini ya, awal masuk di sini. Sebelah kiri mungkin ya. Ini kita awal masuk di sini ya teman-teman. Pertama kan pasti ke sebelah kanan dulu. Kita jangan langsung masuk ke tengah teman-teman. Jangan langsung masuk ke tengah. Tapi dari awal kita harus menyusuri pinggiran ini. Nah, terus saja kita menyusuri jalan luar yang paling luar. Teman-teman, seperti ini. Terus saja seperti ini. Mungkin begini ya perumpamaannya. Jika kita mengikuti jalan yang paling luar, trek yang paling luar, kita pasti akan dapat beloknya teman-teman. Tapi kalau dari awal kita udah masuk dari di tengah, itu kita nggak akan bisa beloknya. Pasti kita akan nabrak patok. Ingat ya teman-teman, untuk bisa lulus di angka 8 itu, kita harus masuk dari awal udah ambil jalur yang paling luar, yang paling lebar. Mama Rani pastiin teman-teman bakalan bisa melewati angka 8 itu dengan lancar dan akan dapat beloknya tanpa menyenggol patok atau menjatuhkan patok. Itu untuk angka 8. Oh iya, jangan lupa juga di angka 8 ini juga teman-teman tetap menggunakan gigi 2 ya. Ini di sini ada gambar visualnya angka 8 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir adalah rintangan letter U. Nah teman-teman, sama seperti rintangan-rintangan sebelumnya, di rintangan letter U juga kita harus menggunakan gigi 2 ya teman-teman. Letter U sendiri juga sama, ada triknya teman-teman. Kita tidak bisa langsung belok, itu kita tidak akan lulus ya teman-teman, karena mungkin bagi beberapa orang ini adalah rintangan yang paling sulit. Jadi teman-teman, untuk bisa lulus di rintangan letter U sendiri, sama seperti di rintangan angka 8, kita harus mengambil bagian trek yang paling luar, itu baru kita bisa dapat beloknya. Langsung saja ya, Mama Rani perlihatkan perumpamaannya. Ini teman-teman, Mama Rani punya contoh rintangan letter U. Seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Kita masuk dari sebelah kiri dan keluar di sebelah kanan. Kita tidak bisa mengikuti jalur tengah seperti ini teman-teman. Itu kita tidak akan bisa lulus. Namun caranya adalah seperti ini. Kalau awal itu kita bisa, pas di awal kita bisa dari tengah dulu, bisa langsung di pinggir boleh ya, misalnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ambil pinggir dan set. Itu kita pasti lulus teman-teman. Jadi untuk letter U sendiri, nanti yang kita lakukan bukan berbelok seperti ini, tapi berbeloknya seperti ini. Seperti ini. Jadi tidak akan U sempurna. Pasti lurus, set. Nah seperti ini teman-teman. Lurus, set. Jadi bukan seperti ini, tapi seperti ini. Itu untuk tipsnya, sama ya, menggunakan gigi 2.